Di sebuah rumah terpencil di pinggir danau, pasangan suami istri mencoba menghidupkan kembali gairah pernikahan mereka. Namun, permainan yang seharusnya penuh fantasi berubah menjadi mimpi buruk ketika sang suami tiba-tiba tewas, meninggalkan istrinya terikat di ranjang besi tanpa jalan keluar, sendirian, tak berdaya, dan dihantui trauma masa lalu. Ia harus berjuang melawan rasa takut, delusi, dan ancaman nyata yang semakin mendekat. Pertarungan untuk bertahan hidup berubah menjadi perjalanan mengerikan ke dalam kegelapan pikiran, dan hanya satu hal yang pasti, tidak semua bayangan hanyalah ilusi. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, kita ke alur ceritanya aja. Terlihat seorang wanita sedang mempersiapkan pakaian yang cukup seksi. Sementara itu, suaminya juga bersiap memasukkan beberapa barang ke dalam tas, termasuk pakaian dan borgol. Memang agak sedikit mencurigakan, dan disinilah ceritanya baru dimulai. Adegan berlanjut ke sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh pasangan suami istri bernama Gerald dan Jessie. Mereka sudah cukup berumur dan sedang dalam perjalanan liburan berdua. Mereka ngobrol santai, membicarakan rencana untuk menghabiskan waktu bersama, seperti masa muda mereka dulu. Jessie, sang istri yang dari tadi terlihat gelisah, tiba-tiba memperingatkan suaminya karena ada seekor anjing di tengah jalan. Gerald yang kurang fokus langsung mengerem mendadak. Anjing itu terlihat lusuh, kelaparan, dan sedang berdiri di dekat bangkai tikus. Gerald lalu membunyikan klakson, dan anjing itu perlahan menyingkir dari jalan. Jessie sempat berkata, mungkin anjing itu punya pemilik, soalnya ada kalung di lehernya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah rumah terpencil, tempat mereka akan menghabiskan waktu liburan berdua. Saat Gerald menerima telepon dari rekannya, Jessie memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar keliling rumah. Tempatnya memang cukup tenang, berada di dekat pantai yang sunyi, tapi terasa agak sepi. Lanjut ke adegan mereka berdua yang sudah ada di dapur. Jessie pun mengecek isi kulkas untuk memastikan persediaan makanan cukup selama liburan seminggu ke depan. Ketika membuka kulkas, ia melihat ada potongan daging mentah. Tanpa pikir panjang, Jessie langsung memotong daging itu, lalu memanggil anjing yang tadi untuk diberi makan. Sementara itu, Gerald yang ada di kamar sudah mulai terpicu birahinya. Ia pun langsung menelan sebuah pil biru, yang tentu saja tidak perlu kalian cari di Google. Di luar, anjing yang tadi ditunggu Jessie akhirnya muncul dari balik semak-semak. Tanpa banyak basa-basi, anjing itu langsung disambut dengan potongan daging yang lezat. Namun tiba-tiba, Gerald muncul dan langsung bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Jessie? Mengetahui anjing tersebut memakan daging persediaan mereka, Gerald pun agak emosi, karena daging itu cukup mahal. Jessie kaget dan langsung meminta maaf. Namun sebagai pria romantis, Gerald berkata, justru karena kebaikan hatimu, aku mau menikahimu. Setelah itu, Gerald menyuruh Jessie membiarkan anjing itu melanjutkan makannya. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Lalu terjadilah adegan yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu, dan tentu saja tidak akan saya masukkan ke video ini. Kemudian, mereka berpura-pura bermain peran seperti di film-film. Pada saat Gerald meminta Jessie untuk berteriak meminta pertolongan, tiba-tiba mulut Jessie disekap oleh Gerald. Mulai dari sini, Jessie terlihat tidak nyaman. Sayangnya, Gerald mengira ketidaknyamanan itu hanya bagian dari peran yang sedang mereka mainkan. Lalu, Jessie pun berteriak dan meminta Gerald untuk melepaskan borgolnya. Karena dia merasa tidak nyaman dengan perkataan Gerald, Jessie kembali memohon kepada Gerald untuk membukakan borgolnya. Sampai akhirnya, Gerald berinisiatif untuk melakukannya lagi dengan cara yang lebih halus, namun tetap ditolak. Sampai-sampai Jessie menggigit bibir Gerald pada saat ciuman. Gerald yang kecewa atas perlakuan Jessie, tiba-tiba terlihat kesakitan. Dia memegang dada sebelah kirinya. Tak lama kemudian, Gerald terjatuh di atas tubuh Jessie. Jessie masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Spontan, dia mendorong tubuh Gerald hingga jatuh dari tempat tidur. Saat tubuh Gerald menghantam lantai, darah pun mulai mengalir dari kepalanya. Jessie langsung panik. Dia menangis dan meronta-ronta, namun tangannya masih terborgol kuat di ranjang itu. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Namun Jessie
masih saja bicara pada Geralt yang sudah tidak bernyawa, memintanya untuk bangun. Seolah semuanya belum benar-benar terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari arah semak-semak di luar rumah. Ternyata anjing tadi muncul kembali. Dengan langkah perlahan, anjing itu masuk ke dalam rumah, mengendus-endus tubuh Geralt yang sudah tidak bernyawa. Tanpa ragu, anjing itu menggigit lengan Geralt. Melihat hal itu, Jesse panik. Dia melemparkan buku ke arah anjing untuk mengusirnya. Pikirannya mulai kacau, dan dia pun mulai berhalusinasi. Dia melihat sosok Geralt bangkit kembali. Wajahnya meringis kesakitan akibat gigitan anjing tadi. Namun saat Jesse menoleh ke bawah, jasad Geralt masih tergeletak di lantai. Bayangan Geralt yang muncul mulai memarahinya. Ia menyalahkan Jesse karena sebelumnya memberi makan anjing tersebut. Menurut bayangan Geralt, anjing itu kembali bukan untuk berterima kasih, tetapi karena mencium aroma darah yang jauh lebih segar daripada daging yang pernah diberikan Jesse. Saat ini, mereka hanya saling ribut tentang hubungan mereka yang renggang akhir-akhir ini. Geralt terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara Jesse tidak begitu peka terhadap Geralt. Bayangan Geralt juga menyalahkan Jesse karena berjam-jam hanya berbaring dan berteriak saja, tanpa ada usaha untuk melepaskan diri. Adegan berlanjut saat Jesse berusaha menarik tangannya dari borgol dengan sekuat tenaga. Namun, bayangan Geralt yang terus muncul di pikirannya memperingatkan bahwa usaha tersebut sia-sia saja dan justru bisa membuat tangannya patah. Lalu, terlihat seolah-olah tangan Jesse berhasil terlepas. Ia mematahkan kayu ranjang dan tersenyum lega. Dia berpikir dirinya berhasil bebas, tapi semua itu hanya ilusi. Jesse yang masih terikat hanya bisa menatap versi dirinya sendiri bersama bayangan Geralt sambil berkata bahwa Jesse sudah mulai tidak waras. Bayangan Jesse hadir bukan untuk menghina atau menyalahkan, melainkan untuk menyemangatinya. Bayangan itu pun mulai bercerita tentang hal luar biasa yang pernah dilakukan seorang ibu dalam kondisi terdesak. Bagaimana kekuatan akan muncul saat tidak ada pilihan lain selain bertahan hidup. Ia mengingatkan Jesse bahwa dirinya punya kebiasaan tidur sambil berjalan, dan bahwa ini bukan pertama kalinya Jesse diborgol seperti itu. Ada seseorang di masa lalunya yang pernah melakukan hal serupa. Jauh sebelum Geralt, Jesse pun mencoba meraih ponsel yang ada di atas meja, tapi jaraknya terlalu jauh. Usahanya gagal, dan sekarang satu-satunya cara untuk bertahan hanyalah dengan menghadapi masa lalu, lalu mencari celah untuk bebas. Sementara itu, anjing masih terus memakan daging dari tubuh Geralt yang tergeletak di lantai. Pemandangan yang makin menambah kengerian di ruangan tersebut. Jesse yang masih terikat di ranjang hanya ditemani bayangan Geralt. Dalam percakapan batin itu, Jesse akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dia ingin menyenangkan Geralt, ingin menjadi istri yang mampu memuaskan suaminya. Dia tahu soal Viagra yang diminum Geralt karena sebelumnya pernah ada satu malam di mana Geralt mencoba bercinta tanpa bantuan apapun, dan hasilnya gagal, alias Johnny-nya tidak bisa bangun. Sejak saat itu, Geralt mulai membutuhkan fantasi yang semakin menyimpang demi membangkitkan gairahnya. Salah satunya dengan mencekik Jesse saat mereka sedang berhubungan. Dari situlah muncul fetis yang, jika dipikir lebih dalam, sudah jauh menyimpang dari makna hubungan intim. Ini bukan lagi soal cinta, bukan tentang keintiman, tapi tentang kontrol, kekuasaan, dan dominasi. Bagi Jesse, apa yang seharusnya menjadi bentuk kedekatan berubah menjadi sumber ketakutan. Malam pun tiba. Jesse yang kehausan mulai berusaha meraih gelas air yang sebelumnya diletakkan Geralt di rak atas. Dengan sisa tenaga, ia berhasil menggapainya, lalu meminumnya menggunakan sedotan darurat yang ternyata terbuat dari label harga bajunya tadi. Leave some for later. Sebuah tindakan kecil menunjukkan betapa kreatifnya manusia. Ketika benar-benar terdesak, bayangan Geralt dan dirinya sendiri kembali muncul, menyarankannya untuk beristirahat sejenak demi menghemat tenaga, karena perjuangan masih jauh dari selesai, dan malam ini baru permulaan. Tengah malam, anjing itu tiba-tiba pergi, seperti mendengar sesuatu, langkah kaki yang mendekat. Jesse pun terbangun, dan di sudut kamar, ia melihat sosok tinggi besar dengan wajah pucat. Sosok itu membuka kotak kecil berisi tulang. Jesse menutup matanya, meyakinkan diri jika sosok tersebut tidak nyata. Namun bayangan Geralt kembali muncul.
menggoda sekaligus menakutinya, hingga Jesse terbangun dengan kakinya yang kram. Ia meringis kesakitan. Di lantai, tubuh Geralt masih terbujur kaku. Kini dikerubungi banyak lalat. Jesse kembali minum. Perlahan kram di kakinya mereda. Bayangan Geralt pun datang lagi, membahas mimpi buruk yang dialami Jesse. Ia berkata, dalam pernikahan tidak seharusnya ada rahasia. Semuanya harus dibicarakan. Geralt lalu berkata, sosok tinggi besar yang dilihat Jesse semalam itu memang nyata. Buktinya ada jejak sepatu di genangan darah di lantai. Namun Jesse tetap meyakinkan dirinya semua itu hanyalah halusinasi. Geralt memperingatkan, makhluk tinggi besar dengan wajah pucat itu akan datang lagi malam ini. Keesokan harinya, bayangan Geralt kembali muncul. Kali ini ia berkata, Jesse akan mati di tempat itu. Hingga akhirnya, Jesse tertidur. Di dalam mimpi, ia bertemu dirinya sendiri saat masih kecil. Jesse kecil menangis, meminta maaf. Ia berkata, semua itu ia lakukan demi melindungi adik-adiknya, agar mereka tidak menjadi korban ayahnya yang sering berbuat kasar. Kilas balik memperlihatkan makan malam keluarganya dulu. Jesse kecil tidak sengaja memecahkan gelas. Ayahnya membalut lukanya dengan lembut. Dari kilas balik itu, Jesse mendapat ide. Ia memecahkan gelas minumannya. Menggunakan pecahan itu, ia mengiris pergelangan tangannya, mencoba keluar dari borgol. Perih dan mengerikan. Hanya ia yang merasakannya. Setelah berhasil melepaskan satu tangan, Jesse mengambil kunci. Ia membuka borgol satunya, lalu buru-buru membalut luka di tangannya dengan kain seadanya. Dan akhirnya, ia keluar dari kamar tersebut. Namun, di lorong gelap itu, sosok bermuka pucat sudah menunggunya. Dia membuka sebuah kotak kecil di hadapannya. Tanpa banyak kata, Jesse melepaskan cincin pernikahannya, lalu meletakkannya di dalam kotak itu. Kini, Jesse sudah berada di dalam mobil. Di Kokespion, dia melihat bayangan Geralt berdiri di luar sambil melambaikan tangan. Tanpa menoleh lagi, Jesse menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanannya. Dalam kondisi tubuh yang sudah lemas, Jesse kembali berhasil bertahan. Namun, di tengah bayangan itu, sosok bermuka pucat muncul lagi. Kali ini, dia duduk di kursi belakang mobil tersebut. Lalu, dia membisikkan satu kata, yaitu Tychus. Sedikit informasi, Jesse tidak suka dipanggil dengan sebutan itu, karena panggilan tersebut berasal dari pengalaman traumatis masa kecilnya, khususnya saat dia dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Seketika, mobil pun kehilangan kendali dan menabrak pohon. Beruntung, tidak lama kemudian pertolongan datang dan Jesse berhasil diselamatkan. Kini dia sudah pulih, meski bekas operasi transplantasi kulit di tangannya masih terasa sangat menyakitkan. Beberapa waktu pun berlalu. Jesse menulis kisah yang dialaminya dengan tangan yang masih terluka. Polisi menyatakan bahwa Jesse mengalami amnesia. Sementara perusahaan tempat Geralt bekerja mencairkan klaim asuransi karena kematiannya disebabkan oleh serangan jantung. Namun, pada malam hari, Jesse masih kerap dihantui oleh sosok bermuka pucat di kamarnya. Sosok itu ternyata nyata. Dia adalah seorang pria bernama Raymond Andrew Joubert, atau nama julukannya The Moonlight Man. Dia memiliki kelainan langka bernama akromegali yang menyebabkan pertumbuhan fisiknya tidak normal. Lengannya panjang hampir menyentuh lutut, dahi besar, dan kulit yang pucat. Yang lebih mengerikan lagi, dia punya kebiasaan mengoleksi organ tubuh, memutilasi mayat, bahkan melakukan hal mengerikan dengan jenazah. Beberapa hari kemudian, Jesse datang ke persidangan Joubert. Saat dia memanggil namanya, sosok pria itu tampak berubah menjadi bayangan dari ayah dan suaminya. Jesse menatapnya dengan tenang, lalu berkata bahwa Joubert ternyata jauh lebih kecil dari yang dia bayangkan. Dia pun berjalan keluar dari ruang sidang dengan senyuman di wajahnya. Itu pertanda bahwa dia sudah berani menghadapi masa lalunya. Dia tidak lagi dikendalikan oleh trauma dan ketakutan. Dan film pun selesai. Jesse akhirnya berhasil melepaskan diri dari borgol, meski harus menahan luka yang sangat perih. Perjalanan panjang penuh ilusi dan bayangan menakutkan kini berakhir. Dia tidak hanya bebas secara fisik, tapi juga berhasil menghadapi trauma masa lalunya. Inilah awal dari kebebasan sejati. Kalau suka alur cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.